Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Ala Novisa. Di video kali ini, saya memasak resep yang sudah turun-temurun warisan keluarga, yaitu lodo ayam kampung. Yang pasti rasanya itu enak banget, gurih, pedas, dan auto nambah-nambah nasi. Nah, jika kalian pengen tahu gimana aja cara buatnya dan apa aja bahannya, pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Di sini saya menyiapkan 1 ekor ayam kampung yang saya beli di supermarket terdekat. Ini sudah bersih dan juga lengkap, ada kepala, ceker, dan jeroannya. Kemudian untuk bumbu halus, saya menyiapkan bawang, kemiri, kunyit yang nanti akan kita tumis. Untuk selengkapnya nanti kalian bisa cek di description box. Kalau ini tidak perlu dihaluskan, ini nanti kita geprek kemudian ikut kita masak bersama kuahnya saja. Saya juga menggunakan lada dan ketumbar. Nah, jika kalian tidak punya, kalian bisa pakai yang bubuk. Saya menggunakan 500 ml air yang kemudian saya campur dengan setengah saset santan kara, dan ini gunanya sebagai santan encer. Karena biasanya lodo itu terlebih dahulu dimasak dengan santan yang encer, setelah hampir matang baru nanti dimasukkan santan yang kental. Nah, ini dia santan encernya, dan sisanya ada 1,5 saset itu nanti sebagai santan kental. Jika kalian punya langsung santan dari kelapa itu lebih bagus, karena saya nggak punya jadi saya pakai yang instan. Saya mau timbang dulu ayamnya, ini beratnya berapa. Ternyata beratnya hampir 1 kilo 1 ekornya. Ayamnya saya belah seperti ini. Kemudian kita bersihkan lendir-lendir yang ada di bagian leher. Seperti ini. Ini harus kita buang karena bisa bikin amis. Jadi dibersihkan, dan kali ini ayamnya tidak akan saya potong. Saya akan memanggang ayamnya secara utuh biar seperti ayam lodo yang ada di rumah-rumah makan. Nah, ini penting sekali, ini harus dibuang ya. Lendir yang seperti biji-bijian ini juga akan saya bersihkan. Karena tidak suka berutuh, ini saya buang, tapi kalau kalian suka boleh dibiarin aja. Agak dipatahkan tulangnya seperti ini. Nah, biasanya itu ditusuk di bagian sini dengan bambu lalu dipanggang. Tapi karena kita memasaknya ala rumahan, jadi kita memakai teknik yang sederhana. Nah, setelah bersih, dicuci bersih, saya kasih perasan jeruk nipis. Didiamkan sebentar lalu dicuci lagi, dan ayam sudah siap untuk kita panggang. Kalau biasanya ayam kampungnya itu dipanggang di bara api atau arang, ini karena di rumah jadi saya menggunakan grill seperti ini. Saya tambahkan dulu airnya di grill. Setelah itu ayam siap kita panggang. Nah, jadi ciri khasnya memang seperti ini ya. Ayamnya itu tidak diberi bumbu apapun. Jadi benar-benar ayam asli lalu dipanggang, dan nanti dia akan mengeluarkan minyak seperti ini di kulitnya.
Walaupun tidak dikasih bumbu, ayam ini tuh sudah berasa enak, gurih, dan sangat aromatik. Karena menggunakan ayam kampung muda, dagingnya tidak alot, jadi kita memanggangnya itu tidak butuh waktu yang lama. Ini sekitar 10 menit sudah keluar minyak-minyaknya dan warnanya juga sudah agak kecoklatan. Kita biarkan beberapa menit lagi sebelum diangkat. Sambil menunggu panggangan ayam, kita tumis bumbu yang akan dihaluskan. Masukkan secukupnya minyak goreng untuk menumis bumbu, tumis hingga harum dan juga layu. Haluskan bumbu yang sudah ditumis bersama dengan ketumbar dan lada. Gunakan minyak sisa menumis bumbu dengan memasukkan serai dan lengkuas, kemudian masukkan santan yang encer. Setelah agak hangat, masukkan bumbu yang sudah di blender, kemudian masak hingga mendidih. Ayam panggangnya sudah matang, sudah shiny dan keemasan. Ini siap kita masukkan ke dalam kuah. Beri garam dan gula. Di sini saya memasukkan setengah sendok makan garam dan seperempat sendok makan gula. Pastikan kalian koreksi rasa karena selera berbeda. Jika kalian suka, tambahkan kaldu atau penyedap. Kemudian kita masukkan daun jeruk, daun salam, serta cabai rawit. Untuk tomat saya sisihkan saja, nanti akan saya masukkan ketika sudah mau matang biar masih terasa segar. Ayamnya tadi saya potong menjadi 2 bagian, kemudian kita masukkan ke dalam kuah dan kita masak sekitar 10 menit dengan menggunakan api kecil. Karena menggunakan ayam kampung muda, jadi dagingnya cepat sekali empuk. Kita tidak perlu waktu yang lama untuk memasaknya. Jika kalian tidak suka ada hitam-hitam seperti ini, nah tipsnya, sebelum memasukkan ayam panggang ke dalam kuah, kalian bisa mencuci dulu ayamnya dengan menggunakan air bersih, biar yang hitam-hitamnya itu nanti rontok. Kalau saya memang sengaja saya biarkan, karena itu menambah aroma asap atau aroma bakaran, jadi bikin kuahnya itu lebih enak. Tambahkan air sekitar 300 ml agar kuahnya banyak, kemudian masukkan santan kental, lalu aduk semuanya hingga tercampur rata. Kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil saja biar santan tidak pecah. Karena kalau menggunakan api yang besar, santan itu rawan pecah. Biasanya kalau santan pecah itu, dia kayak terpisah antara lemak dan air, jadi kurang sedap. Jika hampir matang, kemudian saya masukkan tomat. Sebenarnya kalau resep aslinya itu tidak pakai tomat, tapi saya kasih tomat itu karena biar ada acidity-nya, biar ada asam-asam segernya gitu. Jadi ini optional aja. Kalau kalian gak suka ini boleh di skip. Dan ini sudah hampir matang.
Kuahnya itu tidak terlalu merah karena saya memang pengen yang seperti itu. Ada juga biasanya lodo itu yang kuahnya merah, jadi itu tergantung selera. Kalau mau kuahnya merah, di bumbu halusnya tadi kalian masukkan cabai merah yang banyak. Kalau tadi kan saya menggunakan cabai hijau, jadi warnanya itu memang yang saya inginkan itu yang seperti ini. Nah, ini dia lodo ayam kampung ala Novisa sudah matang. Dan resep ini tuh saya dapat dari ibu mertua, merupakan resep warisan turun-temurun. Jadi ini sering banget ibu mertua masakin saya karena beliau tahu saya suka banget dengan lodo ini. Jadi kalau kita pulang itu pasti dimasakin ini, terus kita mau balik lagi juga selalu dibekalin ini. Langsung aja, sekarang saya mau cobain ayamnya. Ini baru dibuka seperti ini aja udah lepas, jadi ayamnya memang empuk banget. Ayamnya empuk dan juga juicy. Ini cocok banget dipadukan dengan kuah yang rasanya gurih serta pedas. Ini pasti enak banget. Karena tadi bikin kuahnya banyak, jadi saya tambahkan beberapa biji telur rebus. Sekian dulu video kali ini, like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru. Semua bisa masak dan ini adalah masakan ala Novisa. Thanks for watching this video. Wassalamualaikum.